Pemirsa, partisipasi aktif Indonesia dalam forum KTT ASEAN menjadi langkah krusial untuk memastikan ASEAN tetap menjadi epicentrum yang damai dan resilient. Stabilitas kawasan sangat bergantung pada konsistensi dialog dan penghormatan timbal balik antar negara anggota. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Arneta Butar-Butar, langsung dari Cebu, Filipina. Selamat siang waktu Indonesia, Arneta. Melalui diplomasi ini, apa yang ingin ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kolaborasi lintas sektoral? Ya, selamat siang waktu Filipina untuk Andromeda dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini memang kalau kita melihat dari sejumlah rangkaian KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, ini misi diplomasi yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto ini sangat spesifik dan juga sangat jelas, yakni untuk mendorong kolaborasi lintas sektoral, di mana dalam forum ini penegasan Presiden ataupun Presiden Prabowo ini difokuskan pada konsep ketahanan kawasan yang berdikari ini melalui integrasi sektor ekonomi dan juga energi dan juga sertanya juga dengan teknologi. Dalam penegasan dari rangkaian diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN hari ini, memang kolaborasi lintas sektoral ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan di tengah volatilitas yang sedang terjadi dengan serangkaian kondisi geopolitik yang memanas seperti yang terjadi di Timur Tengah. Adapun kalau kita melihat hal tersebut ini berdasarkan dengan dari hasil diskusi ataupun forum yang terjadi selama rangkaian KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Kalau kita melihat kembali kemarin ini dalam forum 4 negara subkawasan Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia dan juga Philippines East Asia Growth Area yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, ini seperti menyetujui dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto agar negara di kawasan ini lebih berdikari karena memang harus bisa bertahan di tengah kondisi yang tidak pasti. Prabowo Subianto dalam pertemuan BIMP ini juga menyebutkan core message-nya, yakni adalah kolaborasi adaptif dan juga konkret. Dalam hal ini urgensi untuk bekerja sama antar negara ASEAN juga menjadi salah satu kunci untuk bisa bertahan di tengah ketidakpastian. Selain itu juga penguatan kolaborasi subkawasan dari BIMP IAG ini juga menjadi salah satu solusi di tengah tantangan global yang semakin kompleks, serta juga dalam BIMP ini Presiden Prabowo Subianto menekankan lagi, memberikan contoh seperti itu dari berdikari yang dimaksudkan untuk bisa dilakukan oleh masing-masing negara di kawasan ASEAN. Seperti diantaranya Presiden Prabowo ini menyinggung terkait dengan adanya kemandirian ataupun komitmen transisi energi baru terbarukan. Dalam hal ini seperti Presiden mencontohkan target PLTS 100 gigawatt, di mana pembangunan besar-besaran pembangkit listrik tenaga surya untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Dan selain itu juga Presiden Prabowo Subianto ini menyebut pemanfaatan potensi lokal ini bisa menjadi salah satunya menjadi solusi yang bisa dilakukan oleh sejumlah negara di kawasan. Dan ia mencontohkan dengan hydropower di Borneo, Kalimantan. Selain itu juga menyebut bahwa energi terbarukan ini juga menjadi salah satu solusi di tengah ketidakpastian global. Dan kalau kita melihat terkait agenda hari ini, yang tadi kami sampaikan terkait dengan bahasan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam BIMP IAGA, ini juga sepertinya akan menjadi salah satu pokok pembahasan yang akan ditentukan dalam agenda puncak KTT ataupun hari ini, yakni plenary session ataupun sesi pleno, di mana dalam plenary session ini masing-masing pemimpin negara dari 11 negara keanggotaan KTT ASEAN ini juga akan menyampaikan posisinya terkait isu-isu signifikan yang terjadi, serta juga memang ada nantinya tingkatan kerjasama ataupun kolaborasi lintas sektor yang akan terjadi melalui retret yang sudah terjalin juga tadi memang. Dan saat ini memang untuk paparan hasilnya ini akan disampaikan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior terkait hasil dari plenary session dan juga retret session yang sudah terjalin pada pagi hari ini, di mana rangkaian kedua hal tersebut ini menjadi salah satu puncak acara dari KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Dan dalam retret session ini
Diniscayakan juga akan terjalin kerjasama seperti itu dari antar negara, karena memang kalau kita melihat terkait isu yang dibahas, salah satu isu yang menjadi pokok bahasan ini seperti kalau kita melihat pada pertemuan tingkat kementerian, ada oleh-oleh yang diamankan Indonesia dalam pertemuan tersebut, di mana dalam pertemuan AECC ataupun Asian Economic Community Council, di mana dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ini juga mendapatkan hasil bahwa adanya percepatan terkait Digital Asian DEFA maksud kami, ini ditargetkan rampung pada akhir tahun ini ataupun pada November tahun ini. Dan saat itu juga dari pertemuan tersebut ini diharapkan bisa semakin meningkatkan kolaborasi lintas negara dari negara-negara di ASEAN. Dan tentunya kita akan dengarkan bagaimana konferensi pers yang dikatakan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. terkait dengan hasil kolaborasi ataupun kerjasama yang berhasil ditekan oleh sejumlah negara di kawasan ASEAN Tenggara dari sejumlah rangkaian KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Demikian dan berbeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.